Kalau saya lihat itu ada beberapa tim yang sebenarnya mereka udah pakem dengan pemain yang ada di putaran pertama. Terus datangkan pemain-pemain yang di putaran kedua itu dimasukkan ke tim mereka, akhirnya nggak kepake juga. Makanya saya bingung kadang-kadang tuh ini maksudnya apa gitu kan? Ya kan kontrak mereka nggak mahal ya kan, terus mereka masih punya potensi untuk berkembang. Tapi kenapa dipakai sini mereka nggak kepake, atau emang big bossnya yang mau, atau memang pelatihnya yang ya terpaksa deh gua gitu. Halo Fun People, balik lagi nih di episode The Replay. Tentunya bareng sama gue Dean dan dua kawan gue yang pecinta sepak bola. Ada Bro Entoy dan Bro Petra. Nah pastinya kali ini kita masih membahas tentang sepak bola ya guys ya. Kali ini kita akan membahas pemain diaspora timnas yang karirnya ini masih bertahan di luar dan belum kepikiran nih untuk balik ya ke tanah air. Nah tapi sebelum kita bahas, kita akan ingetin kalian untuk apa? Untuk pastinya klik tombol subscribe serta like dan share ke teman-teman kalian yang pastinya pecinta bola agar Far Media makin berkembang lagi ke depannya. Dan pastinya serta follow akun Instagram dan TikTok kita di Far Media 26, dan yang mau endorse atau kerjasama boleh langsung DM admin kita ya. Ya, jangan lupa jadi Fun People ya, cari-cari lagi untuk subscribe channel kita dan juga jangan lupa follow Instagram serta TikTok kita di @farmedia20. Nah, oke. Nih guys, belakangan ini kan ada satu fenomena menarik di Indonesia nih sepak bola kita. Banyak pemain diaspora timnas yang kemudian ini mereka banyak juga yang datang kembali ke tanah air, tapi ada juga ya yang memilih bertahan atau belum menyerah lah ya. Iya, belum menyerah, masih bertahan untuk bermain di luar negeri atau berkarir di luar negeri. Bahkan ketika diaspora lainnya tuh memilih untuk pulang nih balik ke tanah air. Jadi kayak seperti ada kapten kita ya, Jadis ya, terus juga Martin Paes juga, terus Kevin Dick, Kevin Joy Dick, Pelipesi, Joy juga, Miliano juga. Nah mereka ini tetap bermain di luar dan berkarir di luar gitu. Kira-kira belum kepikiran nih ya balik ke Indonesia. Kira-kira menurut kalian ini pertanyaannya, kenapa ya mereka ini masih memilih untuk bertahan berkarir di luar negeri? Ya, jadi kalau gue lihat sih ini diaspora yang masih bertahan di luar negeri ini salah satu perkembangan yang sangat positif ya. Karena kalau kita bicara sepak bola modern saat ini, pemain memang harus berada di kompetisi yang lebih menantang pastinya. Oleh karena itu kayak pemain seperti Diezes kita bisa bilang, terus Messilgers dan beberapa pemain yang di Eropa itu, mereka itu menghadapi tempo permainan yang pastinya berbeda dengan yang ada di Liga Indonesia. Dan pastinya lebih cepat lah tempo permainannya, serta lebih kompleks, dan pastinya kualitas lawan yang lebih tinggi dibandingkan Liga 1 Indonesia. Itu menurut opini saya. Gitu. Saya setuju sebagian, tapi tidak sepenuhnya. Karena tidak semua pemain diaspora benar-benar mendapat menit bermain yang cukup di sana. Kalau mereka hanya menjadi pemain cadangan, apakah itu benar-benar lebih baik untuk perkembangan karir mereka ke depannya? Berarti nggak sepenuhnya setuju. Artinya kalau menurut Bro Entoy, Liga Indonesia ini kenapa beda sama liga luarnya? Katanya kan Bro Petra udah bilang nih, kalau Bro Entoy melihatnya gimana? Ya betul ya, karena perkembangan pemain bukan hanya sekedar about aja ya. Yang lebih penting adalah menit bermain dan kepercayaan pelatih. Oleh karena itu jangan asal board gitu. Berarti emang harusnya lebih baik bertahan di luar negeri atau gimana? Ya kalau menurut gue sih, kalau yang tadi Bro sampaikan kan kita juga harus lebih realistis gitu. Kalau pemain hanya berada di lingkungan zona yang nyaman saja, pemain juga tentu tidak bisa berkembang gitu. Karena kan kita tahu ya, faktor terbesar dari pemain Indonesia kenapa sering pulang itu menurut gue sih homesicknya itu ya. Ya homesick itu yang tidak bisa diobati lah oleh pemain Indonesia. Dan pastinya selain itu sistem sepak bola yang berbeda tentunya antara di Indonesia dengan Eropa. Tapi kan pemain diaspora ini mereka sudah terbiasa dengan sistem yang ada di Eropa. Kalau sudah terbiasa kenapa harus pulang gitu loh? Nah ini masalahnya, ke Indonesia gitu loh. Jangan-jangan sepak bola diaspora timnas ini yang pulang ke Indonesia, mereka merasa tertarik kali ya di sini. Atau gimana menurut? Atau menurut gua jangan-jangan apa kita salah approach
pemain diaspora aja ya. Salah, Maaf nih sebelumnya pemain Mas ya. diasporanya. Nggak apa-apa, Iya. emang punya pendapat. Gitu. Iya. Salahnya kenapa nih karena Ya maksudnya yang kita kira pemainnya emang mumpuni gitu Punya talenta untuk bersaing juga. di Eropa ternyata tidak sesuai harapan. Walaupun ada beberapa pemain memang bisa dikategorikan pemain bagus lah kayak Itzers, Kevin Dix, terus Joy dan sebagainya. Nah jadi balik lagi, kalau pemain Indonesia atau diaspora itu bisa menunjukkan kapasitasnya di luar negeri seperti Itzers kan, mungkin itu mengubah juga nih perspektif atau pandangan dari negara Eropa terhadap persepak bolaan di Indonesia. gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi salah satunya bisa dikatakan pemain timnas diaspora ini salah satunya tepat ya, masih dikatakan tepat untuk lebih memilih bertahan di luar negeri gitu ya. Dibandingkan dia harus balik ke Indonesia. Seperti itu. Bro, mungkin punya pandangan yang beda nih, apakah memang para pemain diaspora yang bertahan di luar negeri ini dikatakan tepat, lebih tepat? Ya kalau menurut saya sih yang dibilang Bung Petra ada benarnya ya. Baik yang board maupun yang di Liga Indonesia. Hal yang penting adalah jangan salah pilih klub dan adanya jaminan setiap tampil di pertandingan seperti itu. Kalau begitu bisa dibilang pemain diaspora yang bermain atau berkarir di luar negeri ini lebih berkembang karirnya dibanding yang ada di Indonesia. Ya harusnya sih ya. Dari sistem sepak bola di sana kan, ada pemain yang secara potensi bagus, tapi karena terlalu lama tidak bermain gitu, akhirnya mereka turun kualitas dari skill mereka, kemampuan mereka sampai fisik, bahkan mental mereka pun bisa down. Gara-gara ya tidak pernah tampil, tapi beda sama kalau pemain emang hanya tujuannya duit ya. Jadi mungkin karena faktor ini tadi ya, yang terakhir ya, karena duit tawarannya itu, mungkin karena itu. Tapi kalau tadi Bro Ente menjelaskan itu sebenarnya ketika mereka tidak bermain atau tidak menjadi pemain inti di klubnya, setidaknya mereka bisa mentransfer lah ilmu dari pemain-pemain Eropa yang sudah sukses di sana gitu loh, pemain diaspora ini ya. Dan ketika mereka memang betul, ketika mereka bersaing di level papan atas itu agak susah untuk menjadi pemain itu. Tapi balik lagi sebenarnya ketika mereka tidak kepilih, tapi mental mereka terbentuk gitu loh. Jangan ketika tidak terpilih langsung balik ke Indonesia. Beda ya, rasa permainan di luar sama di Liga di Indonesia itu beda banget. Beda banget gitu, makanya mental ini yang harus ditempa di Eropa sana. Jadi kenapa alasan saya tidak setuju mereka balik ke Indonesia, karena berarti secara mental mereka sudah kalah gitu. Harusnya mereka menunjukkan mental lebih kuat kalau mungkin bertahan bermain di luar negeri gitu. Ya seperti Jaintes saja kan, awal-awal di Sassuolo dia tidak menjadi pilihan utama dari Fabio Grosso, tapi Jaintes menunjukkan kapasitasnya lah. Dan akhirnya sekarang menjadi tim inti lah, inti lah di Sassuolo ya. Seperti itu sih. Ya, saya sependapat sih kalau masalah itu, masalah mental. Jadi sebelum main keluar tuh ya harus benar-benar kuat dulu mentalnya. Gitu. Berarti bisa dikatakan pemain yang bertahan bermain di luar negeri ini lebih mental terbentuk gitu ya. Ketimbang mungkin yang pulang ke tanah air gitu. Tapi kan mental yang pulang ke tanah air mungkin lebih ini juga sih, kalau misalkan mental untuk menghadapi netizen Indonesia ya. Wah juga sebenarnya sih. Kalau untuk mental gitu ya, bukan benar. mental bermain di lapangannya gitu. Nah jadi memang sebenarnya bukan soal tempat bermain lagi ya, tapi memang soal mentalitas pemain. Ada lagi nggak sih sebenarnya yang memicu selain mental gitu yang mungkin bisa mempengaruhi ketika pemain itu pulang ke tanah air, memilih untuk bermain di tanah air? Ada nggak selain mental? Ya, kalau saya bilang sih mentalitas memang hal yang utama, tapi ada yang lain, Yang lain itu apa? Suara-suara supporter dan netizen itu sebenarnya. Jadi kenapa banyak pemain Indonesia atau diaspora balik lagi? Karena betul tadi Bro Teh bilang, jangan asal abroad, jangan asal milih klub. Yang penting mereka main di Eropa. Jatuhnya mereka kan ketika mereka tidak main dapat hujatan oleh supporter dan sebagainya. Bukan kita menyalahkan supporter, tapi seharusnya kita mendukung langkah mereka ke diaspora, bukan malah menjelekkan yang menjadikan mental mereka down lagi gitu sebenarnya. Kalau menurut saya sih ada dua ya, antara putus asa atau memang mau hidup enak.
Oh, balik ke Indonesia ya. enak dong di Indonesia berarti ya. Enak di Ya Indonesia ya. sekarang pasti gaji mereka lumayan lah. Ya, mereka kan udah punya pengalaman di luar, ya kan. Kalau buat orang kerja tuh pengalamannya wah, menarik ini, nggak bohong kan. Tapi ada beberapa pemain yang balik ke Indonesia, justru mereka tidak menunjukkan kalau mereka itu pernah punya pengalaman di luar. Kita nggak perlu sebutin pemain, tapi banyak sekali. Walaupun ada beberapa yang bagus ya. Iya, ada beberapa yang bagus. Akhirnya mereka stuck aja. Ya, Sebenarnya. makanya saya bilang mereka antara putus asa atau menikmati hidup. Itu aja sih. Iya. Kalau kita bisa bilang sih benar tadi Bro Toy bilang kayak kasusnya kita klub, salah satu klub di Liga Indonesia lah. Kayak Sempatinama aja kalah bersaing. Iya. Dari Pamungkas. Itu dia, maksudnya seperti itu tadi tuh. Berarti kan memang tidak dipersiapkan dengan baik kan mereka Iya. pulang lagi, tapi ternyata tidak juga menjadi pemain inti dari Benar. klub itu sendiri gitu kan. Balik lagi ke mental pemain itu sebenarnya. Artinya ini sebenarnya bisa nggak sih dibilang beberapa klub ini jadi merusak apa ya, kualitas dari pemain diaspora yang kemudian balik ke tanah air yang tadinya mungkin dia punya kualitas bermain di luar negeri, ketika pulang ke Indonesia justru malah tidak dapat jadi pemain inti gitu, jam main gitu. Nah, Gimana? Ya, Itu kan sama ya kayak mengurangi kualitas pemain Betul kita sih, kan, ada sebenarnya. diaspora yang tadinya udah bagus gitu, Betul, tapi iya nggak sih. dapat jam. jadi kayak pemain yang balik ke klub kita di Indonesia itu, kalau saya lihat itu ada beberapa tim yang sebenarnya mereka udah pakem dengan pemain yang ada di putaran pertama. Oke. Terus datangkan pemain-pemain yang di putaran kedua itu dimasukkan ke tim mereka, akhirnya nggak kepake juga. Makanya saya bingung kadang-kadang tuh ini maksudnya apa gitu kan. Ya kan kontrak mereka nggak mahal ya kan, terus mereka masih punya potensi untuk berkembang. Betul. Tapi kenapa dipakai sini mereka nggak kepake, atau emang big bossnya yang mau, atau memang pelatihnya yang ya terpaksa deh gua gitu. Ya kalau gue sih juga hampir sependapat dengan Bro Toy. Sebenarnya ketika mereka abroad jangan didewakan lah sebenarnya di Indonesia ini ya. Kita bisa lihat kayak di Liga Thailand. Walaupun Shen serta Sandy Walsh itu pemain timnas, tapi di klubnya itu mereka tetap harus bersaing dengan pemain yang ada di klub tersebut. Seperti itu sih menurut gue sih. Nah nanti kalau misalnya kita bicara ke depannya nih, artinya kan tadi memang ada bisa dikatakan penurunan juga ya kualitas dari pemain diaspora timnas yang akhirnya menjadi peluang tanah air. Nah kalau kita bicara ke depan, artinya kemungkinan nggak sih lebih banyak lagi atau mungkin akan bertambah lagi pemain diaspora yang nantinya akan kembali pulang ke tanah air. Mungkin yang lain yang tadi kita sebutkan masa depan nanti nyusul teman-temannya yang pulang ke tanah air. Menurut kalian gimana? Ya boleh. Iya kalau gue rasa sih gue semakin optimis ada pemain muda yang menuju abroad ya atau sebagainya. Tapi balik lagi mental atau skill itu harus kita tunjukkan. Faktanya kan kemarin kita pernah dengar pernyataan dari klub Como ya, mereka bahkan tidak mau memakai pemain Indonesia walaupun pemiliknya dari klub Indonesia. Tapi ternyata netizen malah ya menghujat Como dan sebagainya. Tapi sebenarnya fakta yang dikemukakan oleh klub Como itu ada benarnya gitu. Seperti yang Bro Toy bilang, jangan asal pilih klub karena pemiliknya mungkin orang Indonesia dan sebagainya. Dan kita lihat Oxford, pemiliknya klub dari Indonesia, tapi oleh serta Marcelino tidak dapat jaminan dari situ. Balik lagi makanya, skill sama mental itu harus kita tunjukkan dulu sebelum kita abroad ke luar negeri gitu. Jangan mentang-mentang itu ada koneksi, udah leha-leha aja lah. Karena persaingan di luar sana susah ya, biasanya gitu ya, mengandalkan koneksi. Koneksi, jangan mengandalkan koneksi yang biasa dipakai di Konoha ini. Iya, di Konoha. Di transfer luar tuh jangan gitu, karena memang di luar itu kualitasnya benar-benar dipakai. Kualitas lah yang harus diperlihatkan. Yang berbicara kualitas, ya. Menurut Toy gimana? Ya kalau saya sih berharap kayak JIJS, Kevin Dick, kayak Verdon, Martin Paes, Joy Paul Pesi, Ayudero, suatu saat akan bermain di Indonesia. Di saat usianya memang udah umur 40 lah, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa ya. Ya, jadi dia bisa membagi ilmu, dan salah satu yang penting ada sponsor pasti akan datang. Minimal memperbaiki liga. Kayak tahun 90-lah Roger Milla bisa didatangin kok, Mario Kempes. Ya, sempat tuh liga kita bagus kok, walaupun ya tetap brutalnya nggak hilang sih. Masalahnya belum hilang sampai sekarang. Berarti artinya kedepannya bisa mungkin bermain di Indonesia, mereka itu bisa pulang ke Indonesia, tapi mungkin sudah banyak pengalaman di luar ya, pengalaman sehingga menularkan ilmunya di Indonesia untuk pemain baru. Dan mungkin juga kita jangan sering-sering nyebar hoax lah, maksudnya. Oh iya. Bukan kita tidak mendukung hal itu, kayak ada pemain yang diisukan
di Biasanya Real apa yang Madrid dulu dan sebagainya. Kita nggak mau nyebut pemainnya, Iya, tapi iya, kan iya. itu biasanya gitu sih. biasanya gitu kan Iya, selalu pasti digembor-gembor dulu. dengan Betul, media betul. Indonesia gitu loh. Karena memang para supporter yang main ke-12 ini lebih senang kalau ada kabar-kabar seperti ini nih. Iya. Udah kan Iya. gitu. Kita Udah harus- rame duluan. Kita harusnya ngeliat yang real dan nyata aja. Iya, dari aja. Nah, tapi tadi kan kalau pertanyaan kalau misalnya ada pemain diaspora timnas yang bermain di luar kembali ke Indonesia. Nah, kalau gue balik jadi pemain kita yang mungkin bakal buat keluar kira-kira gimana? Kan ini lebih banyak pemain diaspora yang masuk nih pelan tanah air. Nah, kalau pemain kita yang abroad itu keluar, kalau kalian melihat peluangnya gimana kira-kira? Bisa juga nggak sih gitu? Untuk ada peluang juga nggak sih gitu? Karena kan pemain diaspora sudah banyak yang pulang nih gitu. Artinya mungkin kesempatan dari pemain kita nih justru jadi agak berkurang gitu. Atau mereka harus main keluar atau gimana? Peluang itu ada ya. Ya, ambil contoh lah 2 orang itu anak muda itu Asnawi dan Arhan ya. Mereka nggak muluk-muluk sih, tetap di Asia tapi minimal mereka udah memperbaiki karir mereka gitu. Tetap bertahan di sana, konsisten juga di sana kok. Kayak si Asnawi juga kalau nggak salah inti ya mereka ya. Iya. Sampai sekarang. Jadi sebenarnya masih ada gitu. Tinggal kembali lagi mental sih. Siap enggak gitu kan? Siap atau enggak ya. Kalau bicara penghasilan lebih besar di Indonesia ya. Kalau menurut saya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya mau nyari ya, karir atau mengembangkan skill ya dicoba. Benar. Ya, begitu juga sependapat ya. Iya, kalau gue sependapat dan setuju juga dari Bro Teh. Jadi kalau pemain Indonesia yang mau abroad itu nggak harus langsung ke Eropa sebenarnya, bisa dimulai dari mungkin ke Thailand dulu, dari Thailand dia langsung ke Asia, Jepang, dari Jepang baru ke Eropa. Jadi nggak ada instan lah, semua harus by proses lah ya. Tapi balik lagi, homesick ini harus memang diobati lah penyakit itu lah. Gitu. Jangan berlanjut ya kalau Jangan berlanjut. Ada nggak harapan terakhir untuk para pemain diaspora yang masih bertahan di luar negeri untuk kalian? Mungkin tadi yang sudah disebutkan dia semakin pas ke depannya, apakah masih harus bertahan atau gimana? Boleh terakhir. Ya kalau dari gue sih harapannya sebanyak-banyaknya semoga ada pemain Indonesia yang abroad. Karena kita bisa bilang kapasitas pemain Indonesia sekarang bagus ya, ada Rizkyrido dan sebagainya. Tapi balik lagi, mimpi itu memang harus setinggi-tingginya gitu loh. Kalau mimpinya emang ke Real Madrid, ya jangan sampai main di Real Mataram gitu loh. Iya kan? Iya kan? Nggak ada yang salah masih dengan mimpi yang tinggi. Tapi balik lagi, skill serta mental itu harus diasah dari sekarang lah gitu. Dan tidak ada lagi yang instan, balik lagi. Semua secara perlahan lah. Gitu. Nah, kalau saya pribadi sih kalau buat pemain Indonesia nih yang muda-muda ya ikutin gaya hidupnya Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Si Artema dia pasti ya gitu kan. Dari muda, dari usia dini sampai sekarang pun dia tetap konsisten dengan kesehatan dia, fisik dia. Tapi masih prima ya. Ada contohnya, harusnya itu jadi motivasi ya, harusnya. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Oke, udah ya, ada lagi? Cukup. Oke, memang ya, for people karir pemain diaspora ini, diaspora Indonesia yang kemudian masih bermain di luar negeri memang bukan topik yang sederhana. Karena ada yang melihatnya sebagai ambisi besar untuk berkembang di level internasional. Namun ya, ada juga yang menganggap bahwa menit bermain tetap menjadi faktor paling penting bagi perkembangan pemain itu sendiri. Betul kata Bro Petra dan juga Bronto yang mengatakan ya di sana itu membentuk mentalitas gitu kan, melatih skill perkembangan mereka gitu. Ya tapi kalau misalnya berbicara tentang uang, untuk duit tadi kan, ya kalau mau nambah ya berarti harus lakuin aja ya karena yang lebih besar gitu kan. Nah, kalau jadi menit apa duit nih? Ya benar, jadi menit atau duit. Kayaknya sih ya. Iya kan? Antara duit dan menit ya. Antara duit dan menit, nah itu dia. Nah kalau menurut kalian sendiri for people, apakah pemain diaspora Indonesia yang tadi kita sudah bahas sebaiknya ini masih terus bertahan di luar negeri atau ada situasi tertentu di mana mereka harus mempertimbangkan ya untuk pulang ke tanah air atau mungkin punya pilihan sendiri gitu kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita mau tahu nih pendapat kalian seperti apa ya kan? Dan buat for people jangan hanya nonton kita aja tapi jangan lupa subscribe ya kan? Like dan share ya pasti ya. Banyak ya. Ketika kita update episode terbaru udah langsung muncul tuh ya kan pembahasan kita. Ya, jadi itu aja. Ada lagi tambahannya? Cukup yang mau cukup. mau apa?
Paling yang mau endorse atau mau kerjasama bisa langsung aja DM di akun kita ya. Iya betul. Oke kalau gitu cukup sekian untuk episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Kalau gitu kita bertiga pamit. Gue Dea. Gontoy. Gue Petra. Ya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Far Media. Replay the moment.